Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baik, saya akan membahasnya satu persatu. 1. Agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang besar di Indonesia. Kenapa? Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Sebanyak kurang lebih 87,18% dari seluruh penduduk Indonesia menganut agama ini. Tempat ibadah agama Islam di masjid. Kitab sucinya adalah Kitab Al-Quran. Peringatan hari-hari besar diantaranya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, dan lainnya. Sedangkan upacara yang biasa dilakukan adalah upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 2. Agama Protestan. Agama Protestan muncul pada tahun 1517 Masehi. Di Indonesia, pemeluk agama ini sebanyak kurang lebih 6,9% dari seluruh penduduk Indonesia. Tempat ibadah agama ini adalah gereja. Kitab sucinya bernama Alkitab. Peringatan hari-hari besar agama Protestan diantaranya yaitu Natal, Paskah, Pantokosta, Hari Jumat Agung, dan kenaikan Al-Masih. Sedangkan upacara yang biasanya dilaksanakan yaitu upacara Paskah, Natal, dan angkat sibuk. 3. Agama Katolik. Agama Katolik muncul di Indonesia pertama kali ketika bangsa Portugis sampai di Kepulauan Maluku, dan saat itu orang Maluku lah yang menjadi pemeluk agama Katolik pertama kali. Saat ini sebanyak kurang lebih 2,91% dari seluruh penduduk Indonesia beragama Katolik. Tempat ibadah orang Katolik berada di gereja katedral. Kitab sucinya adalah Alkitab. Sedangkan peringatan hari-hari besar agama Katolik yaitu Natal, Paskah, dan Pantokosta. Upacara yang dilakukan yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. 4. Agama Hindu. Agama Hindu dianut kurang lebih 1,69% dari seluruh penduduk Indonesia, dan penduduk Pulau Bali merupakan penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Tempat ibadahnya adalah pura. Kitab sucinya adalah Kitab Veda atau Weda. Peringatan hari-hari besar agama Hindu adalah Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan, dan Pager Wesi. Sedangkan upacara yang biasa dilakukan adalah Aben, potong gigi, singkepan, dan sedekah bumi. 5. Agama Buddha. Agama Buddha berasal dari India, merupakan agama tertua di Indonesia. Saat ini
jumlah penganut agama Buddha sebanyak kurang lebih 0,72% dari seluruh warga Indonesia. Tempat ibadah agama ini dipelihara dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Peringatan hari-hari besar agama Buddha yaitu peringatan Waisak, Asada, dan Katina. Sedangkan upacara yang biasanya dilakukan adalah upacara Waisak. Agama yang terakhir atau keenam adalah agama Konghucu. Berasal dari Tionghoa yang dibawa langsung oleh orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia. Saat ini jumlah penganut agama Tionghoa kurang lebih 0,05% dari Indonesia. Para penganut agama Tionghoa beribadah di Lirang atau Kelentang. Kitab sucinya adalah Shishuwuxing. Peringatan hari-hari besar agama Konghucu adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Meskipun agama di Indonesia berbeda-beda, namun tak ada satupun agama yang mengajarkan perpecahan. Keenam agama tersebut mengajarkan persatuan, hidup rukun, dan saling gotong royong. Dengan berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. NKRI harga mati. Pancasila Jaya. Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mari kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang dapat mencerminkan sila pertama di antaranya yaitu menghargai dan menghormati agama orang lain, tidak memaksakan agama sendiri kepada orang lain, dan tidak mengganggu ibadah atau perayaan agama yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku-perilaku yang dapat mencerminkan sila kedua di antaranya yaitu menghormati hak orang lain, berani mengakui kesalahan, dan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang sedang terkena musibah. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di antara perilaku-perilaku kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila ketiga adalah rela berkorban untuk bangsa, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri, dan tidak memusuhi suku, golongan, atau ras tertentu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku yang mencerminkan sila keempat di antaranya yaitu ikut andil dalam pemilu, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan mengambil keputusan bersama dengan cara mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang mencerminkan sila kelima di antaranya yaitu ikut kerja bakti dan gotong royong, bersikap adil dan tidak pilih-pilih teman, serta memperlakukan orang lain dengan sama tanpa memedulikan latar belakang. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ingat, meski kita beda, tapi kita satu. Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.